Take a good look, Pop. I'm Buck Barrel. For the Barrel Boys! Hai teman-teman nonton semua, balik lagi di Menonton Klasik, tempat kita bisa bahas film-film klasik keren dan juga legendaris. Kali ini kita akan bahas film Bonnie and Clyde yang dirilis tahun 1967. Film ini mengangkat kisah dua perampok bank di Amerika Serikat yang terkenal, Bonnie Parker dan Clyde Barrow. Mereka diperankan oleh Faye Dunaway dan juga Warren Beatty. Waktu dirilis, film ini menabrak banyak aturan tabu film Hollywood dan jadi salah satu tonggak penting era New Hollywood yang lebih bebas berekspresi lewat film. Sebelum kita bahas alur filmnya, kamu harus pencet dulu tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ini dia alur cerita dari film Bonnie and Clyde. Cerita dibuka dengan adegan menampilkan foto dan juga biografi dari Bonnie Parker dan Clyde Barrow. Di sana kita langsung diberi adegan Bonnie lagi bosan di kamarnya sambil telanjang. Bonnie kemudian lihat keluar rumah dan mergokin Clyde mau mencuri mobil mamanya. Bonnie kemudian turun ke bawah dan interogasi Clyde. Tapi Clyde menyangkal dan bilang bahwa dia sebenarnya mau beli mobilnya. Mereka lalu jalan bareng sambil antar Bonnie ke tempat kerjanya sebagai waitress. Clyde coba kenalan dengan Bonnie. Clyde mengaku kalau dia sedang gak punya kerjaan karena baru keluar dari penjara karena merampok. Bukannya takut, Bonnie malah jadi tertarik. Dia malah nanya apa serunya ngerampok pakai senjata. Dia juga nantangin Clyde untuk buktiin kalau dia emang perampok bersenjata. Clyde akhirnya jalan ke sebuah toko dan merampok uangnya. Mereka kemudian kabur naik mobil curian. Di adegan berikutnya, mereka berlindung di sebuah rumah kosong. Di sana, Clyde coba ajarin Bonnie untuk menembak. Tapi kemudian ada seseorang yang datang. Ternyata dia adalah pemilik rumah kosong tersebut. Rumahnya disita sama bank. Clyde lalu tembak papan sitaan dan ajak mereka untuk ikut tembak, seakan bilang bahwa persetan dengan bank. Dari sana, Clyde memutuskan untuk merampok bank. Bonnie and Clyde kemudian merampok bank pertama, tapi ternyata banknya nggak punya uang karena bangkrut 3 minggu yang lalu. Clyde akhirnya minta si karyawan bank untuk jelasin situasinya ke Bonnie, dan Bonnie malah ketawa. Clyde kemudian tembak bank tersebut karena kesal. Di adegan berikutnya, Clyde belanja di toko, tapi maksa nggak mau bayar. Ia kemudian diserang oleh pemilik toko tapi berhasil kabur. Saat mereka isi bensin, mereka ketemu seorang pemuda yang tahu banget soal mobil. Clyde kemudian ajak pemuda tersebut untuk ikut ke dalam aksi mereka. Nama pemuda tersebut adalah Moss. Sementara itu polisi nyari Clyde karena dilaporin sama pemilik toko yang diserang tadi. Beberapa hari kemudian, mereka berencana merampok bank lagi. Kali ini, Moss ada di belakang setir mobil. Moss yang harusnya menunggu di depan bank, malah parkir. Bonnie dan Clyde yang sudah dapat uangnya kemudian kesulitan nyari mobilnya saat mau kabur. Akhirnya, mereka dikejar banyak orang dan harus bunuh satu orang. Saat aman, Clyde marahin Moss karena mereka sekarang dicari polisi bukan hanya karena merampok, tapi juga karena pembunuhan. Clyde coba tanya Bonnie apa dia masih mau untuk ikut. Kalau enggak, Clyde mau pulangin dia ke mamanya. Tapi tentu saja Bonnie memilih untuk ikut dan lanjut untuk merampok bank bersama Clyde. Clyde kemudian ajak mereka untuk ketemu dengan kakaknya Buck dan juga istrinya Blanche. Mereka kemudian foto-foto. Foto tersebut kemudian jadi foto legendaris tentang mereka. Berlima, mereka pindah ke sebuah rumah baru. Di sana, Buck pesan belanjaan ke sebuah toko dan minta belanjaannya untuk diantar ke rumah. Saat belanjaannya datang, pengantarnya tahu kalau di rumah tersebut ada Bonnie and Clyde yang sedang dicari polisi. Beberapa waktu kemudian, rumah mereka dikepung polisi. Semuanya panik dan coba untuk melawan. Baku tembak pun nggak terhindarkan. Tapi mereka berhasil kabur. Buck membunuh polisi dan mereka berantem di dalam mobil.
Mereka berhenti dan Bonnie minta Blanche untuk ditinggal saja, karena dia hampir bikin mereka semua mati saat mereka dikepung tadi. Tapi, mereka sepakat untuk kabur dan juga lanjut. Keesokan harinya mereka baca berita tentang mereka sendiri dan mereka bangga ditulis di berita. Mereka berhenti di pinggir danau untuk buang air dan istirahat. Ternyata mereka sudah diikuti sama seseorang yang ternyata adalah seorang sheriff. Saat sheriff coba nangkap mereka, Clyde tembak senjata sheriff tersebut dan mereka ikat dirinya. Bonnie kemudian sarankan mereka untuk foto bareng si sheriff dan kirim fotonya ke koran, biar mereka terlihat ramah. Bonnie coba pose sambil cium si sheriff, tapi kemudian ia malah diludahin. Clyde kemudian marah dan coba tenggelamkan si sheriff. Tapi usahanya ini dihalangi oleh Buck. Dan akhirnya si sheriff dinaikkan ke atas perahu dan dibiarkan hanyut sambil tangannya terikat. We're gonna use it! We got you! We're gonna use you, boy! Di adegan berikutnya mereka merampok bank lagi. Kali ini lebih tertata dan lebih banyak personilnya. Your money at the bank. Mine. All right. You keep it then. For the Barrel Boys! Alarm kemudian berbunyi dan mereka kabur sambil dikejar polisi. Kemudian terjadi adegan kejar-kejaran dan saling tembak-menembak antar mereka dan polisi. Mereka kabur ke wilayah Oklahoma. Dan polisi putar balik karena nggak punya jurisdiksi di sana. Mereka kemudian hitung jumlah rampokannya yang ternyata cuma sedikit karena memang saat itu sedang krisis keuangan di sana. Saat itu, Blanche minta bagiannya. Tapi yang lain protes karena Blanche nggak ngapa-ngapain saat ngerampok. Terutama Bonnie. Tapi Clyde kemudian coba kasih bagian ke Blanche. Dan tentu saja Bonnie marah karena hal ini. Saat mereka berantem, Moss kasih tahu kalau mobil mereka rusak karena kejar-kejaran tadi dan harus ganti mobil baru. Mereka kemudian coba rampok mobil lain dan mereka dikejar oleh pemiliknya. Tapi pemiliknya takut dan akhirnya putar balik untuk lapor polisi. Bonnie and Clyde kemudian coba untuk kejar si pemilik mobilnya yang putar balik. Saat berhenti, mereka suruh dua orang ini untuk pindah ke mobil bareng mereka. Di sana mereka kenalan dan malah ngobrol, sampai mereka sadar kalau ternyata para perampok ini adalah orang-orang yang ramah. Waktu malam, si laki-laki ini ngaku kalau pekerjaannya adalah tukang gali kubur. Bonnie langsung berubah pikiran dan minta mereka berdua untuk diturunin di tengah jalan. Suatu hari, Bonnie kabur dari kelompok tersebut. Mereka coba cari dan akhirnya ketemu. Ternyata Bonnie kabur karena dia kangen sama mamanya. Dia akhirnya minta izin ke Clyde untuk ketemu mamanya. Mereka akhirnya ketemu dengan keluarga besarnya Bonnie di suatu tempat terpencil dan menghabiskan waktu bersama. Di sana, Bonnie coba kasih kalung ke mamanya dan minta mamanya untuk tinggal lebih lama. Tapi, mamanya kelihatan tidak suka dengan apa yang dia baca di koran tentang kelakuan anaknya dan juga Clyde. Dia bahkan gak mau kalau Bonnie tinggal di dekat dengannya. Dan mereka pun kemudian berpisah. Di adegan berikutnya, mereka sedang santai di sebuah rumah. Blanche dan Moss kemudian pergi untuk beli makanan. Di tempat makan, ada anggota polisi yang kenal sama Moss. Malam-malam, tempat mereka tinggal kembali lagi dikepung polisi. Baku tembak pun gak terhindarkan lagi. Buck tertembak dan coba untuk diselamatkan, sementara Blanche juga tertembak di bagian matanya. Ternyata, luka Buck cukup parah. Di pagi hari, mereka dikepung lagi. Kali ini mereka coba pergi dari hutan tersebut. Tapi mereka sangat kesulitan karena semua tempat sudah dikepung. Charlie, don't you! I'll get the car! Good! Buck!
Mereka kemudian akhirnya kabur ke arah hutan, meninggalkan Buck dan Blanche. Buck kemudian tewas, sementara Blanche ditangkap. Bonnie, Clyde, dan Moss coba untuk kabur. Bonnie sempat tertembak di sungai, tapi mereka terus berusaha untuk menghindar dari kejaran polisi. Clyde akhirnya pergi ke sebuah rumah dan ambil mobilnya. Dan mereka pun akhirnya berhasil pergi dari sana. Mereka sempat mampir di suatu tempat untuk minta minum. Mereka dibantu orang-orang tersebut yang kenal kalau mereka adalah Bonnie and Clyde. Nggak tahu harus pergi kemana, akhirnya Moss bawa mereka ke rumah orang tuanya. Ayah Moss tahu mereka adalah Bonnie and Clyde. Awalnya ragu untuk bantu, tapi akhirnya ia mau juga. Keesokan harinya, Clyde marah akan keadaan, dan Clyde ingin balas dendam dengan merampok lebih banyak bank lagi. Ayah Moss terlihat senang untuk membantu Bonnie and Clyde, padahal di dalam rumah ia tidak senang dengan keadaan ini. Di rumah sakit, sheriff yang pernah foto bareng Bonnie and Clyde coba untuk interogasi Blanche yang sekarang buta. Dari sana, ia tahu siapa nama lengkap dari Moss. Setelah tinggal beberapa waktu di rumahnya, ayah Moss minta Moss jangan sampai ikut masuk ke dalam mobil bareng Bonnie and Clyde di kota esok hari. Moss benar saja tidak mau untuk naik ke mobil sambil mengulur-ngulur waktu di dalam sebuah toko. Ia mencoba sembunyi di sana. Bonnie coba jemput Moss, dan saat itulah sheriff datang dan mereka tahu mereka harus pergi ninggalin Moss. Di jalan, mereka nemuin ayah Moss yang sedang benerin ban truknya. Saat Clyde mau bantu, tiba-tiba ayah Moss langsung menunduk dan masuk ke dalam kolong truk. Clyde dan Bonnie seakan tahu apa yang akan terjadi berikutnya, dan mereka kemudian diserang tembakan dari balik semak-semak. Keduanya pun tewas. Ternyata yang menembak adalah sheriff yang sebelumnya pernah foto bareng dengan Bonnie and Clyde dan dihanyutkan di danau. Tamat. Film ini punya banyak kontroversi saat dirilis, apalagi banyak adegan berdarah dan juga cukup brutal untuk ukuran film di tahun 60-an. Nggak heran kalau ada banyak orang yang nggak suka sama film ini saat pertama kali dirilis. Tapi seiring waktu, film ini terbukti jadi salah satu tonggak film Hollywood yang mulai berani menampilkan aksi-aksi lebih nyata di dalam film. Film ini juga bisa jadi referensi kamu kalau kamu mau nonton film yang menceritakan kisah nyata dari Bonnie and Clyde. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka sama filmnya. Klik juga tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya kita bisa menonton film klasik bareng di channel ini. Tulis juga komentar tentang film klasik apa yang harus kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!